Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya tulis istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah di mushola An-Nur yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu berada di bawah bimbingannya dan akan mendapatkan syafaatul uzma esok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian mengenai amalan dalam haji maupun umroh. Waktu kemarin pembahasan yang lalu sudah kita bahas tentang ihram, saat ini tentang tawaf ya. Tawaf itu seperti apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya, mengelilingi Ka'bah. Jadi orang haji atau umroh itu harus tawaf. Kalau dia hanya melihat saja belum disebut sebagai tawaf. Kok orang haji atau umroh saya datang ke Masjidil Haram, tapi hanya saya duduk diam memandangi saja,
seharian pun, tapi itu belum masuk pada amalan-amalan umroh atau amalan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mayoritas ulama sepakat bahwa tata cara setiap tawaf, baik yang wajib maupun sunnah. Jadi tawaf itu ada tawaf wajib dan tawaf sunnah. Dimulai dari Hajar Aswad, ya. Jadi orang tawaf itu ada senternya, ya. Mulainya dari Hajar Aswad. Hajar Aswad yang di mana? Ya, yang di pojok ada kayak lubang itu tertempel Hajar Aswad kecil. Nah, entah itu bisa mendekat atau tidak, pokoknya diambil garis lurusnya dari Hajar Aswad. Jika memungkinkan, ya, sebaiknya terlebih dahulu mencium atau menyentuh dengan tangan, ya. Kalau memungkinkan, tapi saat ini orang yang namanya tawaf itu ya luar biasa, banyak sekali. Sekiranya tidak memungkinkan, ya cukup dengan isyarah, ya isyarah lurus ke pojok sini, Bismillahi Allahu Akbar, kayak gitu, dengan tetap mengacungkan tangan atau melambaikan tangan kepada Hajar Aswad. Nah, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, ya, jangan kemudian melawan arus, ya. Semua katakanlah ini Ka'bah, posisinya Ka'bah di sini begini, gini, ya, putarnya kiri, bukan seperti arah jarum jam. Jadi melawan arah jarum jam. Dan seseorang berjalan di sebelah kanannya, ya, setelah posisi di sebelah kiri, kemudian kita berjalan di sebelah kanannya. Lalu ia memulai bertawaf 7 kali putaran dengan berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Ya, cuman ini nanti ada perselisihan pendapat, apakah 3 putaran pertama berjalan cepat ini merupakan sunnah atau memang sangat dianjurkan. Nanti kita bahas bersama-sama. Demikian untuk tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf apa? Tawaf kudum itu tawaf yang dilakukan saat pertama kali datang ke Masjidil Haram. Itu namanya tawaf kudum. Bagi orang yang berhaji dan umroh, ya, yang haji dan umroh, yang haji atau umroh, tawaf pertama kali saat datang di Makkah itu namanya tawaf kudum. Tapi untuk kaum wanita tidak perlu berjalan cepat pada 3 putaran yang pertama. Ketika sampai di Rukun Yamani, salah satu sudut Ka'bah, ia mengusapnya dengan tangan. Itulah cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Yamani itu salah satu sudut, yakni sudut sebelum Hajar Aswad, ya sebelum Hajar Aswad. Di sana juga disunahkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai lagi di sudut Hajar Aswad menyampaikan Bismillahi Allahu Akbar. Demikian 3 kali. Cuman di sini ada perbedaan pendapat tentang hukum berjalan cepat pada 3 putaran yang pertama ketika tawaf kudum. Bagi orang yang melakukan tawaf kudum, apakah itu sunnah atau hanya keutamaan? Yang berjalan cepat di putaran 3 pertama itu saat tawaf kudum itu merupakan sunnah atau keutamaan? Apa bedanya sunnah dan keutamaan? Kalau sunnah itu ya yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, keutamaan bedanya apa? Ya, itu lebih baik. Maksudnya seperti itu, utama. Ya. Kata Ibnu Abbas itu sunnah. Ibnu Abbas mengatakan 3 putaran berjalan cepat itu merupakan sunnah. Demikian pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ishaq.
Ya, Imam Syafi'i juga mengatakan itu sunnah. Kalau dalam masalah ini, Imam Malik berbeda pendapat dengan murid-muridnya sendiri. Jadi tadi yang mengatakan sunnah itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ishaq, dan Imam Ahmad dan Abu Thawr. Ya. Letak perbedaan antara dua pendapat tersebut, ya, kalau Imam Malik kan berbeda. Karena para ulama yang menganggap berjalan cepat pada 3 putaran pertama sebagai sunnah, mereka mewajibkan dam jika hal itu tidak dilakukan. Nah, kalau yang mengatakan itu sunnah, yang berpendapat itu sunnah, dan sedangkan orang yang sudah meyakini itu dan kemudian dia jalan biasa pada putaran pertama saat tawaf qudum, kok dia tidak melakukan jalan cepat, maka dia kena dam. Dam itu ya denda. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pada musim haji atau musim umroh, di masa-masa padat, ya, season, musim liburan, musim bulan Ramadan, itu sana orang umroh seperti haji, memungkinkan atau tidak untuk melaksanakan berjalan cepat ini? Ya, biasanya mereka ya saat tawaf itu berjalan seperti ombak, mengalir. Tapi kalau mau mengambil 3 putaran pertama cepat, kayaknya tidak memungkinkan. Nah, ini kan berarti di sana banyak orang yang harus membayar denda. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, sebaliknya, para ulama yang menganggap hal itu sebagai keutamaan, mereka tidak mewajibkan apapun jika hal itu tidak dilakukan. Jadi yang mengatakan itu bukan sunnah, itu hanya keutamaan. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan kesunahan, maksudnya tidak bisa melakukan jalan cepat di 3 putaran pertama tadi, ya tidak kena apa-apa. Tidak termasuk harus membayar dam, tidak harus membayar denda. Nah, ini saya yakin yang mana? Padahal Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi mengatakan itu merupakan sunnah. Tapi kalau kita tidak bisa, berarti kena dam. Karena kita kembalikan, sunnah itu ketika dilakukan kita mendapat pahala, ketika tidak melakukan tidak mendapat dosa, kita tidak bisa melakukannya. Berarti sama dengan, hampir mirip dengan keutamaan. Kalau kita terapkan di tawaf ini, ya berbeda. Keutamaan ya utamanya jalan cepat, kalau itu memungkinkan. Karena memang suasananya tidak seperti yang kita bayangkan di sini. Pengen cepat ya cepat, pengen lambat ya lambat. Tidak bisa seperti itu. Karena banyaknya jamaah yang ingin melakukan tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok ulama yang pertama berpedoman pada hadis Ibnu Tufail dari Ibnu Abbas. Ia berkata, maksudnya yang mengatakan bahwa 3 putaran harus cepat itu, aku berkata kepada Ibnu Abbas, kaum Anda menyangka bahwa ketika sedang tawaf di Ka'bah, Rasulullah SAW berjalan cepat pada 3 putaran yang pertama, dan sesungguhnya hal itu adalah sunnah. Ya, sunnah. Kata Ibnu Abbas, mereka itu benar dan salah. Aku bertanya, kenapa mereka bisa benar dan bisa salah? Ia menjawab, mereka benar karena memang Rasulullah SAW berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Tetapi mereka salah karena itu sunnah. Pada peristiwa di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy mengatakan sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya sudah kecapean. Makanya mereka lalu duduk di atas tanah yang keras sambil memandangi beliau. Ketika mengetahui hal itu, beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, berjalanlah cepat, diperlihatkan kepada para mereka bahwa kalian memiliki kekuatan.
Rasulullah SAW berjalan cepat pada 3 putaran pertama dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Jadi mutar, karena mungkin orang-orang kafir Quraisy melihat, wah ini orang-orang baru datang dari Madinah, capek ini, ya dia wah paling capek ini, tidak ada kekuatan. Tapi Rasulullah menganggap kelihatan capek, tapi tunjukkan, jangan ditunjukkan untuk capekmu, tunjukkan bahwa kalian masih kuat. 3 putaran pertama saat umroh tetap berjalan cepat. Nah kayak gitu. Sementara ulama yang berdasarkan hadis anna Rasulullah SAW ramala fi salasatil asfad fi hajjal wada wa masya arba'an. Ini dasarnya hadisnya, sesungguhnya Rasulullah SAW berjalan cepat pada 3 putaran yang pertama dalam haji wada dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Jadi Rasulullah itu hajinya hanya sekali, Bapak Ibu, ya, haji yang dilakukan saat Rasulullah menjelang wafat. Ya, ini haji wada, haji perpisahan. Jadi kalau sekarang ada orang yang berkali-kali haji, ya monggo saja, sah-sah saja, tapi lihat bagaimana kondisi masyarakat, saudara-saudaranya, lebih utama menunaikan ibadah haji atau lebih baik disumbangkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Karena pernah ada sebuah kisah, orang ini seorang tukang sol, ya, tukang sol mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan uang bertahun-tahun, sol sepatu atau sol sandal itu loh, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, akan digunakan untuk haji, ibadah haji. Tapi pada waktu hari H, ada saudaranya atau tetangganya, temannya yang sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya operasi. Ya. Nah, disitulah orang ini akhirnya mensedekahkan uang tabungan yang bertahun-tahun dia kumpulkan untuk ibadah haji. Dia dengan rela tidak berangkat haji. Namun menurut riwayat, orang inilah yang dianggap orang yang melakukan haji mabrur, padahal dia tidak berangkat haji, karena dengan tulus, ya, tulus ikhlas membantu saudaranya. Nah, melihat seperti ini, ya, saya bukan berarti membuat panjenengan tidak untuk haji atau umroh, tapi bagaimana melihat kondisi sosial masyarakatnya. Ada salah satu mungkin, wah, tiap tahun berangkat haji, tiap tahun berangkat umroh dengan bangganya, tapi saudaranya masih ada yang kekurangan, tetangganya ada yang tidak bisa makan 2 hari ke malam seperti ini. Maka dari itu, ya lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi, ya, lebih baik kita sumbangkan. Kalau haji dan umroh itu kan untuk pribadi. Nanti kalau untuk membantu, mungkin ada panti yang membutuhkan uluran tangan kita, nah itu lebih baik seperti itu. Bukan saya melarang, tidak, itu hak panjenengan, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang tadi dilakoni oleh seorang tukang sol tadi. Dia tidak berangkat haji saja, dia termasuk orang yang hajinya mabrur, dia dikenal di sana. Ini adalah hadis sahih tadi yang saya sampaikan, hadis sahih bahwa berjalan cepat di 3 putaran pertama itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan lainnya. Kata mereka, Ibnu Tufail berbeda dengan sahabat lain yang sama-sama meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hadisnya berbunyi, anna Rasulullah SAW ramala fil hajaril aswadi ila hajaril aswadi. Sesungguhnya Rasulullah SAW berjalan cepat pada 3 putaran pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Ini berbeda dengan riwayat yang pertama tadi. Tadi mengatakan ramala fi salasatil aswadi fi hajatil wada wa masya arba'an. Tapi ini ramala fil hajaril aswad ila hajaril aswad. Nah,
menurut ulama-ulama dari madhab Dhahiri, berjalan cepat tersebut hukumnya wajib. Nah, ini malah mengatakan wajib, bukan sunnah, bukan keutamaan. Ini dari ulama-ulama madhab Dhahiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tirulah aku dalam melaksanakan manasikmu. Ya. Jadi ambil pelajaran dariku, manasik hajimu itu. Ya. Itulah pendapat mereka yang juga pendapat selain mereka sepanjang aku ketahui sekarang. Para ulama ya, sepakat penduduk dari luar Mekah yang ihram haji mulai dari Mekah tidak harus berjalan cepat, yakni mereka yang melakukan haji tamattu, karena mereka sudah berjalan cepat ketika tiba di Mekah pada saat tawaf qudum. Ini panjenengan berangkat haji dari Indonesia, ya dari Indonesia, begitu sampai di sana kan melakukan umroh pertama atau tawaf qudum. Setelah itu menyelesaikan umrohnya pertama, pulang ke penginapan, ke hotel, ya ke hotel. Begitu menjelang hari pelaksanaan haji, yaitu sekitar tanggal 8, kemudian panjenengan tawaf lagi ke sana. Ya, di sini tidak harus jalan cepat. Ini menurut riwayat dari ulama ini. Ya, jadi tidak perlu jalan cepat. Yang jalan cepat tadi 3 putaran pertama, yakni saat pertama datang ke Masjidil Haram tadi, ke Mekah tadi. Nah, para ulama juga berbeda pendapat tentang penduduk mereka sendiri yang berhaji, apakah yang berjalan cepat atau tidak. Karena orang Mekah sana saat mau melakukan haji tidak perlu tawaf qudum, tidak perlu tawaf pendahuluan. Begitu hari Arafah, ya, menjelang hari Arafah dia bersiap-siap mandi, mengenakan kain ihram dan niat ihram untuk haji. Allahumma labbaika hajjan, langsung menuju Arafah. Itu sesuatu yang biasa di sana. Nah, kan berarti dia tidak melakukan tawaf qudum. Ketika nanti dia selesai wukuf di Arafah, ingin menyelesaikan ibadah hajinya, maka dia wajib untuk melakukan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu harus dilakukan ketika seseorang melakukan ibadah haji, Bapak Ibu. Tawaf ifadah. Sebelum panjenengan melaksanakan tawaf ifadah, maka jenengan tidak boleh potong rambut, tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya. Nah, kayak gitu. Tidak boleh melepas kain ihramnya. Tapi begitu dari Arafah, ya, setelah itu mabit di Musdalifah, kemudian melempar jumrah di Mina, ya. Setelah itu langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Setelah itu tahallul, motong rambut. Nah, saat itu sudah merdeka, sudah bisa mengenakan pakaian biasa seperti itu. Jadi tidak perlu mengenakan ihram lagi, ya. Setelah itu kembali lagi ke Mina untuk mabit melontar jumrah 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian. Kalau menurut Imam Syafi'i, setiap tawaf yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah yang berlanjut ke sa'i harus berjalan cepat pada 3 putaran yang pertama. Tapi menurut Imam Malik, hal itu hukumnya sunnah bagi penduduk Mekah. Dan kata Ibnu Umar, penduduk Mekah tidak wajib berjalan cepat ketika tawaf di Ka'bah. Demikian pendapat Ibnu Umar yang dikutip oleh Imam Malik. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh masalah apakah berjalan cepat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut ada sebabnya atau tidak. Dan lagi apakah berjalan cepat tersebut khusus bagi musafir atau tidak. Sebab ketika sedang melakukan hal itu, status Rasulullah SAW adalah sebagai seorang musafir dari Madinah ke Mekah, bukan sebagai penduduk Mekah. Jadi Rasulullah itu lahirnya di Mekah, besarnya di Mekah,
mendapat wahyu pertama juga masih di Mekah. Setelah itu beliau karena mendapat tekanan dari masyarakat kafir Quraisy di Mekah, beliau hijrah menuju Yathrib atau Madinah. Beliau tinggalnya di Madinah. Nah, saat mau umroh atau haji, beliau datang dari Madinah, berangkat dari Madinah. Jadi kalau yang dilakukan ini, Rasulullah berarti sebagai musafir. Setelah datang dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, berarti Rasulullah melakukan ini sebagai musafir, bukan sebagai muqimin, bukan sebagai penduduk Mekah. Maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita sunnah dalam tawaf, ya. Ya, di tawaf itu ada sunnah-sunnah juga. Para ulama sepakat, salah satu sunnah tawaf ialah mengusap atau mencium hajar aswad dan rukun yamani. Seperti tadi saya sampaikan, ya, bagi kaum laki-laki yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu disunahkan untuk mencium hajar aswad dan menyentuh atau mencium rukun yamani. Ya, rukun yamani itu pojok Ka'bah sebelum hajar aswad. Ya, jadi hajar aswad di sini umpamanya ini rukun yamani sebelah sini. Sini pintu Ka'bah, sini nanti maqam Ibrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk kaum wanita tidak perlu untuk menyentuh hajar aswad atau menyentuh rukun yamani, ya. Maksudnya ya cukup dengan isyarat. Kalau memang memungkinkan tidak apa-apa, karena memang untuk bisa menyentuh hajar aswad dan rukun yamani tadi butuh perjuangan. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ketika panjenengan ingin mengambil kesunahan dengan menyentuh hajar aswad, karena memang keutamanya luar biasa. Barang siapa yang mencium hajar aswad, maka dosanya dihapus, maksudnya disedot, ya, kata dalam sebuah hadis, diserap oleh hajar aswad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah yang diusap harus semua rukun atau tidak? Ya, rukun itu pojok, ya, pojok-pojok, ya. Menurut mayoritas ulama yang diusap hanya 2 rukun atau sudut, yaitu hajar aswad dan rukun yamani saja, berdasarkan hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yastalimu illa ruknaini faqat. Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya mengusap 2 rukun saja, yakni ya rukun hajar aswad dan rukun yamani. Ulama yang berbeda, yang berpendapat semua rukun harus diusap, berpegang pada riwayat hadis Jabir, menurut kami jika sedang tawaf kita harus mengusap semua rukun. Semua pojok harus diusap. Ini menurut Jabir. Tapi Rasulullah sendiri hanya rukun yamani dan hajar aswad. Nah, ini kan berarti wah, terlalu berlebihan ini si Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama salaf ada yang suka mengusap kedua rukun tersebut hanya dengan putaran ganjil saja. Ada yang putaran 1, putaran 3, putaran 5, dan putaran ke-7. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi kalau memungkinkan, ya tidak apa-apa. Tapi para ulama juga sepakat bahwa mencium hajar aswad ketika tawaf hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu menciumnya. Ya, tidak perlu, ya, saat ini itu ada jasa mencium hajar aswad, ya, orang-orang saudara-saudara kita yang di sana untuk jamaah haji maupun umroh, itu ada orang nyari ini, ada jasa untuk mengantarkan seseorang bisa mencium hajar aswad. Ya, dan luar biasa perjuangannya, berdesak-desaan. Padahal mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah, sedangkan berdesak-desaan sampai
senggol sana senggol sini, sikut sana sikut sini, itu merupakan menyakiti saudara sesama muslim, dan menyakiti sesama muslim itu hukumnya dosa. Ya, ibaratnya buru ucen kelangan delek. Kita mencari kesunahan, tapi satu sisi menyakiti sesama muslim. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana? Apakah kita lebih baik bayar orang untuk bisa mengantarkan kita dengan berdesak-desakan bisa mencium Hajar Aswad, atau cukup dengan isyarat dari jarak jauh, tapi kita tidak menyakiti saudara muslim sendiri? Nah, jangan tentunya bisa berpikir, sedangkan mencium Hajar Aswad sunnah, menyakiti sesama muslim itu dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ya, mencium itu ya sangat dianjurkan sebenarnya, sunnah. Ada dalam hadis, ya, hadisnya seperti ini. Innama anta hajar walau la an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu summa qabbalahu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Khattab, ya. Sesungguhnya kamu hanya seonggok batu. Kalau saja aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah menciummu, aku tidak mau menciummu. Lalu kemudian ia pun mencium Hajar Aswad itu. Umar bin Khattab itu orang yang terkenal sadis, kasar, ya, bungis banget. Ya, maka beliau mendapat julukan Asyaddu Quraisy, singanya orang-orang Quraisy. Ya, memang orang kasar, tapi dengan Rasulullah dulu. Para ulama sepakat bahwa di antara sunnah tawaf ialah sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Ya, Bapak Ibu, sunnah setelah tawaf 7 keliling, 7 kali, ya, kemudian mundur, ambil tempat yang aman, jangan memaksakan di belakang persis makam Ibrahim. Memang sangat disunahkan di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan berarti Nabi Ibrahim dimakamkan di sana, bukan. Itu adalah tempat berpijak saat Nabiullah Ibrahim memperbaiki, merenovasi Ka'bah. Ka'bah itu pernah direnovasi 5 kali, Bapak Ibu. Ya, termasuk Nabi Ibrahim merenovasi itu dengan pijakan batu, ya. Kemudian saat ini diabadikan, dan bagi orang yang selesai tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang itu. Namun ketika musim-musim high season penuh dengan jamaah, maka lebih baik mencari tempat yang aman, karena resikonya ketika orang memaksakan diri sholat di belakang itu dan banyak orang tawaf, resikonya bisa fatal. Karena ya orang tawaf itu kan banyak berdesak-desakan, tapi kalau dengan maksaan di situ bisa, ya maaf, ini karena pernah jatuh kejadian itu orangnya sampai meninggal dunia, ya. Karena saat sujud orang itu kan tidak tahu, maka ya lebih baik kita nyari tempat yang aman. Nah, seperti itu. Menurut sebagian besar mereka, orang yang melakukan tawaf seminggu sekali sebaiknya ia tidak menghimpun sholat 2 rakaat tersebut pada tawaf yang lain. Nah, ini ada perbedaan juga. Ada yang mengatakan kalau saya tawafnya seminggu sekali, ya mungkin seminggu ini saya sholat 2 rakaat, nanti berikutnya saya gabung 2 rakaat 2 rakaat. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, argumen yang digunakan oleh mayoritas ulama tadi, sebuah hadis anna Rasulullah SAW tawafa bil baiti sab'an wa salla khalfal maqami raka'ataini wa qala wudu anni manasikakum.
Sesungguhnya ketika selesai tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, Rasulullah SAW lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lalu beliau bersabda, tirulah aku dalam melaksanakan manasik-manasikmu, khudu'ani manasik aku. Jadi memang ini sunnah ya, sunnah, bukan lagi keutamaan tapi sudah menjadi sunnah, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara argumen ulama-ulama yang memperbolehkan menghimpun sholat tadi, mengumpulkan, katakanlah minggu ini saya tawaf, saya tidak sholat, saya gabung untuk bagaimana, ialah yang dimaksud 2 sholat rakaat yang setiap pekan. Sementara tawaf tidak memiliki waktu tertentu. Tawaf itu 24 jam sana. Jadi Masjidil Haram buka selama 24 jam, berbeda dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu jam 11 tutup, nanti jam 3 buka lagi, karena antara jam 11 jam 3 itu pembersihan ya, disapu, dibel dan sebagainya. Tapi kalau Masjidil Haram full 24 jam sehari buka ya, karena menurut riwayat ya, saat banjir pun ya ada yang tawaf, entah itu makhluk Allah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Menurut riwayat seperti itu. Jadi tawaf, selesai tawaf melakukan sholat 2 rakaat itu merupakan kesunahan ya. Nah, syarat tawaf ya sekarang menjadi syarat. Adapun syarat tawaf diantaranya adalah batas syaratnya. Mayoritas selama berpendapat bahwa Hijr Ismail itu kamar Ismail yang di belakang ini tadi saya gambarkan, ini Hajar Aswad, ini sudut-sudut rukun Yamani, di sini ada setengah lingkaran itu Hijr Ismail. Nah, namun sekarang sepertinya sudah ditutup ya. Kalau dulu terbuka karena ada selang mungkin 1 meter atau 1,5 meter orang bisa keluar masuk. Sekarang ada pintunya, jadi otomatis orang tawaf itu di belakang sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Hijr Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah, dan bahwa orang yang tawaf di Ka'bah harus menetapkannya sebagai cakupan Ka'bah serta menjadikannya syarat sah tawaf ifadah. Jadi kalau orang tadi sholat tawafnya di belakang sini, ya berarti kurang memenuhi syarat. Ketika syarat tidak dipenuhi, maka tawafnya tidak sah. Adapun Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa itu merupakan sunnah, lewat Hajar Ismail atau Hijr Ismail belakang itu hanya sunnah. Hujjah, alasan mayoritas ulama ada hadis yang diriwayatkan dari Malik, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laula hadasana qaumika bil kufri lahaddamtul al-ka'bata wala sabbarduha ala qawaidi Ibrahim fa innahum taraku minha sab'ata adru minal hijr do'at bihimul nafaqatu wal hasyab. Seandainya bukan karena lantaran kaummu masih baru dalam kekafiran, niscaya aku hancurkan Ka'bah dan aku membuatnya di atas fondasi-fondasi yang dibangun Ibrahim, karena mereka meninggalkan 7 hasta dari Hijr sebagai bagian darinya. Mereka keberatan memenuhi pembiayaan dan kayu. Ini pendapat Ibnu Abbas, dan dia berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua ya, wa yatawafu bil baitil atiq. Itu. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW tawaf dengan mengelilingi Hijr Ismail ya. Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Hujjah Abu Hanifah adalah makna dominan secara tekstual dari ayat. Adapun mengenai waktu dibolehkannya, mereka berselisih pendapat dalam 3 pendapat terkait hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa tawaf boleh dilaksanakan setelah subuh dan asar. Namun
tawaf dilarang pada waktu matahari terbit dan terbenam. Ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga dianut oleh Malik, sahabat-sahabatnya, dan beberapa kalangan lainnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Pendapat kedua menyatakan bahwa makruh tawaf setelah subuh dan asar dan dilarang pada saat matahari terbit dan terbenam. Pendapat ini juga dianut oleh oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan beberapa kalangan lainnya. Pendapat ketiga menyatakan tawaf boleh dilaksanakan pada seluruh waktu tersebut. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i dan sejumlah kalangan yang lain. Jadi yang mengatakan boleh 24 jam, entah itu bar asar, bar subuh, sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit, atau saat matahari terbit, saat matahari terbenam, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Monggo jenengan nanti ketika di sana, wah, aku menurut Imam Syafi'i baik, aku ya boleh 24 jam. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, menurut Umar bin Khattab, saya menghindar, lebih baik nanti aja berisya sekalian, nanti aja saat duha sekalian, nah, kayak gitu. Jadi monggo, ini saya sejak awal menyampaikan kajian kita adalah menyampaikan perbedaan pendapat, menambah hasanah keilmuan kita. Jangan mudah menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hujjah alasan yang dijadikan landasan mazhab Syafi'i ialah hadis Jubair bin Mut'im bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, aw ya Bani Abdil Muttalib, iwalaitum min hadal amri syai'an fala tamna'u ahadan tofa bihadal bait ayusalliya fihi ayasa'atin sa'a min lailin aw naharin." Ya, gini, ini hadisnya dasarnya bahwa Imam Syafi'i tadi menyampaikan tawaf boleh dilakukan kapanpun. Wahai Bani Adam, Abdul Manaf, atau Bani Abdul Muttalib, jika kalian benar-benar konsisten dan setia terhadap masalah ini, maka janganlah kalian mencegah seorang pun yang tawaf di rumah ini untuk menunaikan sholat di dalamnya pada saat kapanpun dia menghendaki, malam ataupun siang. Jadi ini yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i untuk ya boleh melaksanakan tawaf kapanpun. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan lainnya dari Ibnu Umayyah dengan sanadnya pada Jabir bin Mut'im, mereka berselisih pendapat terkait dibolehkannya tawaf tanpa bersuci. Ya. Padahal tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ini kita bahas bersama. Di samping adanya ijma itu kesepakatan para ulama, mereka terkait bahwa bersuci merupakan sunnah tawaf. Malik dan Syafi'i mengatakan tidak sah tawaf tanpa bersuci, baik disengaja maupun lalai. Kalau Abu Hanifah berbeda pendapat, sah, namun dianjurkan kepadanya untuk mengulang, dan dia mesti menunaikan denda atau dam. Sama saja, ya. Abu Hanifah mengatakan sah, tapi dia diharuskan untuk mengulang dan membayar denda. Daripada mengulang dan bayar denda, lebih baik mundur, ambil air wudhu lagi, umpamanya punya hadas kecil, wudhu lagi, melanjutkan putaran yang kurang. Kalau Abu Dzar menyatakan jika ia tawaf tanpa wudhu, maka tawafnya sah jika dia tidak mengetahui, namun tidak sah baginya jika dia mengetahui. Jadi tawaf sendiri, ya, ada yang mengatakan harus suci. Kalau Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Imam Abu Hanifah tadi tidak harus suci, sah, tapi harus mengulang dan bayar denda. Sementara yang pendapat ketiga mengatakan kalau memang tadi tidak suci, tapi dia tidak mengetahui, sah-sah saja. Tapi kalau memang dia mengetahui sejak awal, umpama orang tawaf kentut, ya dia
sekarang sudah batal. Ya ini tahu berarti dia tidak sah tawafnya seperti itu. Ya ini monggo. Syafi'i mensyaratkan kesucian pakaian orang yang kemudian tawaf, ya yang menunaikan tawaf, seperti penetapan syarat ini bagi orang yang menunaikan sholat. Jadi memang Bapak Ibu perlu diketahui, orang tawaf itu tidak harus mengenakan pakaian ihram, ya. Jenengan seperti saat ini tawaf pun boleh-boleh saja karena memang tidak sedang melakukan umroh atau haji, ya. Ya, tawaf sunnah, ya. Landasan kalangan yang mensyaratkan bersuci pada tawaf ada sabda Nabi SAW yang dari Asma binti Umais, isna'i ma yasna'ul hajju ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang melakukan ibadah haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Jadi memang haji umroh tidak, maksudnya tidak bisa menjaga terus suci terus, tapi kan saat tawaf ini ya harus dalam keadaan suci, jadi hadas kecil maupun hadas besar. Hadis ini sahih. Mereka juga berhujjah dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla fihi nutqa fala yantiku illa bi khair. Tawaf di Ka'bah merupakan sholat, hanya saja Allah memperkenankan berbicara dalam tawaf. Ya, maka jangan ada yang berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, ya, kalau jamaah haji Indonesia itu saat tawaf ada buku panduannya tebal segini, ya. Putaran pertama harus membaca ini, putaran kedua harus yang dibaca ini. Ini dari Kemenak kayaknya. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah ya melakukan zikir-zikir yang baik, ya, ketika mengucapkan ya ucapan-ucapan yang baik saat tawaf, maka berbicara dengan baik, jangan saat tawaf tapi yang diomongkan hal yang mungkin karo ngerasani konconi, ngerasani tanggoni, wong kae lho kok ora engko yo ngopo, duwite akeh. Ya ngono ki ya ndak boleh, ya. Lebih baik ya minimal kita baca tasbih lah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya tidak menambah baiklah, nambah pahala, ya. Orang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu juga baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih satu halaman sebentar. Landasan kalangan yang membolehkan tawaf tanpa bersih adalah ijma ulama atas dibolehkannya sa'i antara Safa dan Marwa tanpa bersuci, dan bahwasanya tidak semua ibadah yang disyaratkan padanya suci dari haid disyaratkan suci dari hadas, asalnya pada ibadah puasa. Memang ini ada, kalau ibadah puasa itu kan harus suci dari haid, ya, nifas dan lain-lain itu. Tapi untuk lalu ketika orang haji atau umroh, sedangkan dia pas haid itu bagaimana? Nah, gitu kan akhirnya. Karena tadi mensyaratkan, oh berarti aku tidak mengikuti Imam Syafi'i, aku mengikuti amalan yang disampaikan oleh salah satu imam tadi, bahwa orang tawaf tidak harus bersuci. Nah, ini termasuk sa'i, nah, kayak gitu kan. Nah, ini wah, nek wis mangkat umroh tapi ternyata di sana haidnya datang, nah itu kan repot. Nah, maka sekarang di dunia kedokteran para jemaah haji menganjurkan ya nek pas mangkat itu masih aktif, minum Primolut atau apa seperti itu kan. Nah, tapi kebablasan ora iso haid meneh lah bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah tawaf. Nah, perihal jumlah tawaf, para ulama sepakat ada 3 jenis. Ya, ini tawaf
kudum, pertama tawaf kudum, tawaf saat pertama datang ke Mekah. Yang kedua tawaf ifadah, yakni setelah melempar jumrah Aqabah pada hari kurban. Yang ketiga tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf yang dilakukan saat mau pulang, setelah perpisahan, maksudnya mau pulang melaksanakan setelah ibadah haji maupun ibadah umroh, ya. Bertawaf langsung pulang, mampir di hotel, ambil kemas-kemas, pulang. Itu namanya tawaf wada. Mereka juga sepakat bahwa di antara 3 tawaf tersebut yang jika ditinggalkan menyebabkan batalnya haji, yaitu tawaf ifadah. Ya, ini harus kalau jenengan berhaji jumlah lempar Aqabah terus pulang karena dapat kloter pertama langsung pulang, lupa untuk melakukan tawaf ifadah, ini hajinya batal. Nah, ini penting, ya, ini penting, batal, ya, tidak sah. Karena tawaf ifadah merupakan tawaf yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji setelah lempar jumrah. Nah, ini dasarnya summal yaqdu nafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Dasarnya ayat Al-Quran. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Menurut mereka, dam tidak bisa menggantikan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah ketika ditinggalkan tidak bisa diganti dengan denda, tidak bisa, ya. Dan tawaf kudum tidak bisa dijadikan sebagai pengganti tawaf ifadah. Tawaf yang pertama kali jenengan datang ke Mekah itu tidak bisa dijadikan sebagai pengganti nanti saat setelah jumlah lempar Aqabah itu tidak bisa. Karena tawaf kudum dilakukan sebelum hari kurban. Tawaf kudum itu dilakukan sebelum hari raya, sebelum kita dari Arafah. Kata sebagian murid Imam Malik, tawaf kudum bisa menggantikan tawaf ifadah. Ini menurut sebagian murid Imam Malik. Seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa yang diwajibkan hanya 1 tawaf. Menurut murid ulama, tawaf wada bisa menggantikan tawaf ifadah. Jika tawaf ifadah tidak dilakukan karena tawaf wada dilaksanakan pada waktu tawaf wajib yang identik dengan tawaf ifadah. Tetapi tawaf kudum tidak bisa menggantikan tawaf ifadah. Mereka sepakat atas riwayat Abu Umar bin Abdul Bar bahwa haji itu meliputi tawaf kudum dan tawaf wada. Namun bagi orang yang khawatir hajinya terbengkalai, ya cukup melakukan tawaf ifadah saja. Ada yang mengatakan itu. Kata sebagian ulama, 3 putaran yang pertama pada tawaf ifadah disunahkan berjalan cepat, sama dengan 3 putaran pertama pada tawaf kudum. Berdasarkan kesepakatan, penduduk Mekah hanya wajib melakukan tawaf ifadah saja, dan bagi yang berumroh hanya wajib melakukan tawaf kudum saja. Orang yang berhaji tamattu dengan berumroh lebih dulu lalu disusul dengan haji, ia wajib tawaf 2 kali. Pertama, tawaf untuk umroh menjelang tahallul. Kedua, tawaf haji untuk haji pada hari kurban. Hal ini berdasarkan hadis masyhur Aisyah. Dan untuk haji ifrad, tawaf hanya wajib 2 kali, yaitu pada hari kurban, sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu. Para ulama berbeda pendapat tentang tawaf bagi orang yang berhaji qiron. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad atau cukup sekali tawaf dan sekali sa'i. Inilah pendapat yang dikutip dari Ibnu Umar dan Jabir. Mereka berpedoman pada hadis Aisyah yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan pengetahuan kita, ilmu kita tentang ihram, tentang tawaf ini menambah giroh semangat kita untuk ke sana. Bukan berarti apa, karena memang itu adalah
merupakan panggilan dari Allah, ya, panggilan dari Allah. Wah, aku tidak mungkin karena aku tidak ini. Nah, yang memampukan untuk haji, yang memampukan untuk umroh itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu pesimis untuk bisa ke sana. Optimis, tetap kita berdoa kepada Allah suatu saat. Nah, bagi yang belum pelaksanaan umroh atau haji, mudah-mudahan Allah memberikan memanggil untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh di masa-masa yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan bacaan wa asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.